Balik lagi. Nah, kita cuma berdua aja nih kali ini nih. Iya. Emang kalau Bang Karyo gitu kadang sip-sipannya ada. Atau kamu kemarin tuh ya di video kemarin komennya tuh terlalu keras buat Bang Karyo. Iya. Jadi kayak dia tuh berdampak sama psikisnya. Tapi dia lagi di ini suatu tempat Ah, yang cowok banget. apa tuh? Di bengkel motor. Ah, Nama bengkelnya kocak. apa tuh? Danang Ngeblar. Nah, Jadi kalau motor lu mau ngeblar kayak motor Karyo, nah DM aja Karyo dan Wah. ngeblar ke motor lu. gue sih liatnya ya. Iya. Ini kan Bang Karyo akhirnya mungkin fakta baru terkuak. Ternyata dia itu Apalagi? berkonflik dengan Bang BG. Makanya selama ini kalau nanya-nanya Bang Nggak ada BG di kemana, lu udah tahu Enggak ada itu di skrip nih, Yo. di video kemarin. Lo harus lihat ya. Tadi enggak ada omongan ini nih. Enggak ikutan gua. Hari ini di tanggal 1 Agustus tadi pagi kita kan ngetik malam nih. Terus tadi pagi itu udah bertanding Chelsea pra-season ketiga ya, match ketiga. Dan ini ngelawan klub Amerika di Atalanta United Stadium. Iya. Mercedes-Benz nggak sih? lawannya siapa? Enggak, maksudnya itu di tempat Enggak, nama timnya apa nama timnya? klub Amerika. Ya apa? Klub Amerika. Apaan? LA Galaxy Enggak. apa? Itu klub dari Meksiko. Oh, namanya klub Amerika. Klub Amerika, Oh, gitu. yang jelas dong. Informatif. Lucu. Terus nanti kita bakal ngebahas juga tentang transfer yang kamu pasti nggak ngira dalam satu hari Chelsea langsung nge-sign in 2 pemain. Nanti Iya. lebih lengkapnya bakal kita bahas ya. Tunggu. Lu lupa Apa tuh? match sebelum lawan klub Amerika. Celtic. Nah, Tentang itu. kalah dilupain. Ah, Bahas sedih. juga dong. Nanti kita bakal bahas sedikit juga. Iya. Dan juga karena sebelum kita take ini pagi-pagi kita naikin story ya. Iya. Kira-kira nih teman-teman semua yang udah nonton dia pada mau nanya apa sih sama Bang Wanda gitu kan. Katanya Bang Wanda tuh ingin mengalahkan Bang BG dari segi logistik pengetahuan tentang Udah Chelsea, mulai guys. makin berani dia, makin Buat berani. teman-teman jangan lupa yang belum subscribe yuk di subscribe dulu. Terus nanti kamu bunyiin loncengnya juga karena kita udah mau makin konsisten nih, seminggu 2 kali. Terus nanti kita juga bakal ada di platform lain, kamu bisa tungguin aja karena ini udah mantep. Makin kesini tuh kita kayak udah ada bagian planningnya, bagian Iya. tim planning tuh udah ada ya. Terus juga kita nerima anak magang gak sih? Pokoknya nanti kamu bakal tahu ya. Jangan lupa di follow juga semua sosial medianya Studio Bola. Kita ada Instagram, ada Twitter juga. Minimal katanya kata admin Twitter ya, Iya. dia katanya minimal tuh sehari pengen ada 5 postingan gitu. Wah, salam buat admin Twitter ya. Dan juga buat kamu jangan lupa nih yang kira-kira kelebihan duit, karena kita masih ada beberapa perintilan yang mau di check out kan ya. Kamu bisa ikutan Saweria, nanti ada di kolom description. Di sini guys, nih barcode di sini itu nih. dia. Tuh. Kamu bisa ikutan, nanti kita bakal sebutin juga komen kamu di Saweria. Misalnya kamu nanya apa, mau salam-salam buat siapa gitu, mungkin kan kita bakal dengerin banget ya. Dan bilang kalian Oh. dari mana, misalkan. Itu yang komen di bawah kalau setiap kali video YouTube selalu ada tuh, komenan pertama Iya. dari CSC Jatinangor gitu kan, CSC Manado. Wah, itu gua Dari yang kalau- masih rotu-rotu ya kan, siapa Ah. tahu mau kelar rotunya mau jadi regional resmi. Nah, itu dia. Dan kira-kira bakal apa aja yang kita bahas lagi? Bahas nanti lagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita buka dulu Studio studio bolanya. bolanya. Kemarin di pre-match kedua itu kan lawan Celtic kan. Gue inget banget gue nonton tuh di hari Minggu pagi kan. Ya. Hari Senin yang langsung dikata-katain sama teman-teman fans MU, fans Munchen, fans Liverpool. Dibilang, "Ya Tuhan, Chelsea pre-match aja kalah." Lu gimana ngelihatnya nih? Sampai Chelsea? ada hashtag Maresca out anjing. Ada. Iya, Baru langsung udah ada, musim. langsung ada. Baru Langsung udah musim ada. loh. Udah ada. Langsung ada itu. Aduh. Gimana yang lu lihat match ini? Kita kan kalah 4-0. Pas satu. Itu ada idolanya Bang Adit gol nih tuh, engkungku. Engkungku. Nah, Iya. dari game ini yang bisa lu ambil insight-insightnya apa aja nih? Gue seneng ya kalau sama game lawan Celtic. Kenapa tuh? Karena ada pepatah berkata, Gila. kesalahan adalah syarat saya untuk bersemangat berjuang kembali gitu. Jadi saya nggak sabar buat Anjay. membuat kesalahan di
hari nanti. Ini Gitu. nih. Nah, lawan Celtic itu adalah pengejawantahan kesalahan-kesalahan yang Oh. Chelsea perbuat selama musim kemarin. Di mana bad finishing, bad coordination, bad attitude juga. Dan yang paling ketara itu gimana pengimplementasian formasi yang dibawa sama Maresca ke Chelsea. Itu di percobaan pertamanya kira-kira udah cocok atau belum? Oke. Gitu. Terus Karena gini, lu bayangin kalau misalkan kesalahannya itu, errornya itu terjadi bukan di preseason, alias udah masuk liga. Iya. Itu kan lebih gila lagi kan. Nah, untungnya kesalahan itu terjadi di preseason. Jadi gitu. masih termaafkan lah gitu kan. Iya, jadi kita seperti kata Bernadia gitu. Apa tuh? Untungnya dunia masih berputar. Nah, ini boleh ya, mungkin kalau ada yang tahu Bernadia suka Chelsea, kamu komen aja, hujanin, datang ke studio bola dong gitu Mau kan. suruh boyo dia. Oh gitu. Tapi gue yakin sih yang cantik-cantik modelan Bernadia pasti sukanya Chelsea. Oh gitu? Iya, Coba masa Ber. Iya. Akrab banget Ber aja. Terus ada lagi nggak? Itu kan yang mungkin agak kekurangannya. Yang bagusnya dari Chelsea versus Celtic. Kita bahas ini ya, in-depth-nya dulu deh. Jadi kemarin tuh lawan Celtic itu mainnya di Stadion Notre Dame. Notre Dame itu di Belanda. Udah mat ke Rotterdam. Udah mulai kesel gue. Gue sebagai fans basket Indiana Pacers ya, karena gue suka Sabonis. Jadi itu tempatnya Indiana. Notre Dame itu lagi-lagi adalah lapangan American football juga. Oke. Jadi ini FYI aja gitu ya. Nah, formasi yang dibawa sama Maresca di pertandingan ini itu menggunakan formasi 3-4-2-1. 3-4-2-1. Di mana dia pakai defendernya itu ada Badasil, Colwill sama Fofana. Oh. Ya, CB-nya itu. Ya. Nah, di mana lagi-lagi Reece James ditaruh sebagai inverted. Nah, yang di kanan itu, di flank kanannya itu ada Madueke. Nah, Chukwuemeka itu ditaruh jadi penyerang kanan. Oh, bukan center attacking midfielder. Nah, lu dengernya aja agak asing iya kan? Nah, itu gue bilang itu makanya. Jadi ini Maresca sebenarnya lagi masih coba-coba. Bukan coba-coba. Dia udah punya pakem, tapi pemain manakah yang cocok dengan pakemnya dia? Oke. Gitu. Dan Mudryk, nah ini Mudryk main tapi bukan sebagai penyerang kiri, melainkan sebagai gelandang kiri. Kayak modelan agak turun dikit ke bawah. Iya, kayak Ryan Giggs gitu loh. Gitu. Nah, kalau central forward biasa lah kayak Mark Gu, central forwardnya. Lalu Ngongu sama Chukwuemeka di belakangnya. Jadi sendiri, Gu di depan sendiri. Dan di tengahnya itu di DMF-nya itu ada Reece James dan sama ini ya, Lavia. Bukan Lavia sih di sini. Nah, intinya ada permainan yang nggak biasa di Chelsea gitu. Tapi kalau kita lihat ya, di kick off babak pertama, itu Chelsea langsung ngambil inisiatif penyerangan. Oke. Gitu. Dimana kita tahu di detik pertama bahkan setelah kick off itu, Chelsea langsung ngoper ke belakang, koordinasi di belakang, dan bola sempat dipegang Gu dan dilewatin ke back pemainnya Celtic. Itu kalau nggak salah Mike O'Reilly deh, kalau nggak salah itu di bola dilewatin ke kaki dia, dikolongin. Itu kalau misalkan dia lebih tenang, dia kirim ke Madueke yang lebih bebas di kanan. Itu menurut gue bisa jadi gol. Tapi dia malah ngoper ke Chukwuemeka yang posisinya kurang siap buat dapat bola. Gitu. Artinya di sini Chelsea memang menggunakan skema baru dengan inisiatif penyerangan yang sedari awal, tanpa babi bu. Tetapi lagi-lagi dari apa yang udah dibikin tetap masih ada kekurangannya gitu. Nah, mungkin kekurangan yang paling signifikan 3 golnya Celtic. Jangan deh, di babak pertama dulu 2 gol Celtic. Di babak pertama nih. Babak pertama. Udah kegolan 2. Udah kegolan 2. Itu
dari sisi kiri pertahanan Chelsea, di mana itu tempatnya Colwill. Nah, kalau dilihat secara seksama ya, di penyerangan pertama Celtic deh, itu garis pertahanan Chelsea itu tinggi banget. Oke. Hampir setengah lapangan. Walaupun udah berempat ya, gitu. Cuman logikanya kalau lu pakai high line defensive, ya konsekuensinya kayak kita lawan Tottenham. Kena counter. Gimana Chelsea bisa golin 4 ya kan? Nah, gitu. Chelsea pun kayak gitu. Tercounter. Sebenarnya enggak tercounter sih. Keserang dengan fast break di sisi kiri yang lebih lunak lah gitu pertahanannya. Nah, Chelsea pun juga sempat awal-awal kecolongan di bagian kiri, lalu serangan Celtic masih bisa ditahan sama Sanchez. Nah, pas golnya Celtic itu, gol kedua, itu terlihat ada kebingungan dari Reece James, di mana dari perubahan transisi dari posisi menyerang nih, kan lagi menyerang ya, lagi menyerang, bola kerebut, ya kan, bola kerebut, defense dong. Waktu defense itu, kalau lu lihat, Reece James sama Fofana itu malah jogging baliknya, nggak cepat, gitu. Sampai kalau lihat di X atau di YouTube ya, itu banyak footage yang ngomong Sanchez tuh sampai teriak kayak Wes gitu. Maksudnya ngomong ke Fofana gitu. Lu tutup gitu kan. Tapi akhirnya nggak ketutup gitu. Maksudnya di sini kelihatan kalau transisi dari menyerang dan bertahannya itu masih jadi PR gitu. Dimaklumin aja. Soalnya setahun kan udah nggak main kan. Si Wesley Fofana ini dia udah literally setahun dia nggak main kan. Kalau Reece James 6 bulan nggak main, cuman main 2 match cedera lagi 6 bulan lagi. Harusnya harus kayak gitulah. Nah, masih ada lagi yang lu pengen tambahin pertandingan lawan Celtic ini? Iya, tadi yang yang udah kita bilang itu di awal babak pertama kan dia sangat ini ya, sudah ngotot nyerangnya. Dan di babak kedua setelah pergantian beberapa pemain, Sterling masuk gitu kan, lebih mantepin penyerangan. Itu di awal babak pertama juga nyerang banget. Gitu. Hampir ngegolin juga. Dan Sterling itu kena tiang tendangannya gitu. Bapak karena gue gak mau merusak Twitter lu nih. Iya enggak. Karena apa? Yang gue pikirin adalah dari pertandingan lawan Celtic yang kalah, nah pas lawan klub Amerika kok bisa menang nih? Masalahnya kan kalahnya agak telak juga kan. Dibilang dibantai, kayaknya dibantai itu 4-1. Sama dari Liga Scotland gitu kan. Nah kalau lawan klub Amerika tadi pagi banget nih. Kalau lu ngomong kayak gitu, Celtic pun menang lawan City. 4-0 ya. 3-4. Iya. Celtic ini emang kalau pramusim suka agak gila sih dia. Nah iya, gue benci banget sama bajunya Celtic kemarin. Kenapa? Gue tuh pecinta jersey Celtic gue. Oh lu gitu? Iya, gue suka banget jersey Celtic dari zaman dulu, dari yang Ambro gitu, yang Teenage. Gue suka banget gue. Nah kemarin kayak ya jelek banget. Tapi kan sama-sama tetap hijau kan. Iya. Tapi kalau gue ulas lagi ya, waktu lawan Celtic itu terbukti masih ada gap antara pemain yang sudah ngerti dengan pakemnya Maresca sama pemain yang belum ngerti. Nah, kita mungkin bisa ngambil gampangnya aja, Fofana dan Reece James itu masih bingung. Masih bingung dalam arti mereka belum bisa maksimal dalam transisi antara menyerang dan bertahan. Itu yang terlihat di eye test gue ya, gitu. Dan kalau misalkan dari teman-teman juga menemukan footage yang si Sanchez ngomong kayak Wes itu kalau gue boleh bilang Sanchez mungkin orang pertama yang langsung tune in sama itunya skemanya Maresca gitu. Walaupun ya di gol ketiganya si Celtic di Luis Palma namanya yang nggak salah. Iya benar, Luis Palma. Itu dari kesalahan Badasil yang nerima umpan Sanchez, dia ngoper malah ke pemain Celtic. Iya benar. Tosin digocek sekali, ditaruh di yang kedua. Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya Sanchez nih sudah bisa masuk ke skema Maresca yang menggunakan goalkeeper playing
ball playing goalkeeper gitu. Gimana sih ngomongnya? Ball playing goalkeeper gitu ya. Gitu. Goalkeeper yang nyaman memainkan bola di kakinya. Iya. Kalau gue boleh refresh ke pertandingan yang lain, gue nonton matchnya Liverpool lawan Arsenal. Kenapa tuh? Itu ternyata Arne Slot gokil juga dia. Apanya? Kan kita kan Maresca ball. Arne Slot ball tuh juga ngeri juga. Ngerinya dalam arti gini, dari kiper itu nggak ngoper ke back, langsung long ball ke depan, tapi ke depannya ke apa half space. Di half space ditarik sekali, ada posisi dari kanan kiri yang dari blind spot muncul, dioper ke sana. Nah, based on situation ya, itu ada yang ngomong Maresca juga mau menggunakan taktik itu. Jadi ada latihan taktik khusus di mana pemain itu diminta untuk mengcop atau mengchip bola melewati perlawanan, melewati back lawan. Setelah itu ketika bola dapat, pemain diminta buat narik dulu ke belakang, nggak langsung ke depan. Narik ke belakang artinya ngebuka kesempatan buat pemain lain ngebuka ruang. Artinya serangannya dari tadi gue bilang dari blind spot yang pemain lawan nggak ngira-ngira gitu. Nah kalau Liverpool kan punya Muhammad Salah kan, yang power-nya 17. Nah di Chelsea belum kelihatan nih siapa pemain yang bisa lari sekencang itu. Gitu. Ya nggak usah ditanya yang lari kenceng mah Eldirgat, Michael Modric itu tidak terlihat waktu lawan Celtic. Dia tuh larinya kenceng, cuman sering dibully aja, jadinya nggak kelihatan speednya dia itu. Terus ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Mungkin dari pertandingan tadi pagi Chelsea versus klub Amerika. Sedikit. Jadi mungkin konklusi dari kita ya, lawan Celtic itu Chelsea main jelek, benar. Skornya mengagetkan kita buat yang nggak nonton. Kita nonton. Buat yang pagi-pagi nonton, 1-4 yang bener nih gitu. Mainnya emang jelek, tidak terlalu organisir, tetapi dari hasil kekalahan ini itu membawa berkah di pertandingan berikutnya. Nah, gitu. Jadi lawan Celtic ini bisa dibilang kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan di sana itu sudah bisa teratasi dengan lumayan baik di pertandingan berikutnya yang yaitu adalah pertandingan Chelsea lawan klub Amerika. Itu dia. Mungkin kan udah banyak banget tuh footage kalau kita lihat ya. Gue kan sebagai fans Chelsea Twitter nih ya, ngelihat ada beberapa trainingnya Chelsea di mana Reece James dipakai jadi inverted fullback gitu kan, atau misalnya jadi defensive midfielder, atau misalkan Chilwell yang dicoba dipakai, atau Cucurella kan belum balik kan. Nah, ternyata berdampaklah dengan match ketiga ini Chelsea lawan klub Amerika, yang dimana senengnya kita menang 3-0. Widih, walaupun dari penalti ya ada 2, tapi tetap aja. Walaupun tuh kan nontonnya sambil alt tab gitu. Kenapa tuh? Iya, sambil kerja anjir. Jamnya. Yang lu lihat nih dari pertandingan tadi pagi ini? Iya, gua maksudnya lumayan dapat banyak nontonnya sih gitu. Di awal kita bisa ngelihat formasi yang dibawa sama Maresca ini berubah lagi dari yang lawan Celtic gitu. Karena kita pakai itu 4-2-3-1. Oke. Itu formasi lawas lah ya. Reece James di kanan, Gusto di kiri. Terus bek tengahnya ada Tosin sama Badasil. Oh ya kayaknya malah Gusto di kiri. Oke. Kayaknya si Tosin ini bakal jadi ini deh. Bek yang tidak tergantikan kalau nggak cedera. Tosin. Kenapa emangnya? Dari game pertama main mulu. Dan sebagus itu mungkin di POV-nya Maresca. Iya benar. Dia buat clearance oke sih. Karena kan emang sebelumnya di Fulham emang langganan jadi first team kan, selalu starter. Nggak dibeli Chelsea sih, kita dapat gratisan kan. Di pramusim ternyata main mulu nih Tosin. Terus yang lu lihat apa lagi dari Chelsea balik pakai double pivot di mana ada Lavia sama KDH. Desbury Hall. Oke. Nah, di depannya seperti biasa di center forwardnya ada Giu, di nomor 10-nya ada Nkunku, terus kanan kirinya itu ada Madueke sama Sterling. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat
bahwa Sterling sudah taubat. Kenapa emangnya? Sudah tidak pamrih dia. Ngoper mulu kerjanya. Oh iya, sudah nggak sombong sendiri Iya. gitu kan. Nggak maruk lah kalau kata anak Bener. Bekasi. Pokoknya dia udah megang bola sebentar, ada temennya dioper. Oh. Nah ini yang terjadi di beberapa peluang Chelsea yang dimana kebanyakan sebenarnya shoot dari Dewsbury Hall gitu, yang masih melambung, yang masih on target. Tapi fans gitu kan. ya tapi lumayan. Kenapa tuh? Maksud gue udah berani nge-shoot gitu kan. Biasanya kalau DMV itu ya kayak Sergio Busquets, kayak Declan Rice gitu kan, ngoper-ngoper kanan kiri aja gitu. Ini enggak. Akhirnya dia coba untuk Ada inisiatif penyerangannya. Kalau gue inget-inget kayak Rodri atau Valverde yang tiba-tiba shooting from outside the box. Kalau bisa gitu kan. kayak Rodri ya kalau bisa ya. Nah, terus ada lagi yang kira-kira bisa lu ambil nih dari Nah, pertanyaan. tadi kan gue bilang double pivotnya itu ada KDH sama Lavia kan. Nah, Lavia itu seperti terlahir kembali gitu. Reborn dia. Walaupun Carlo bilang dia meninggal, cuma di sini dia bener reborn kayak Undertaker. Emang kenapa? Kan gol pertamanya kan dari tusukan dia. Oke. Dan gue suka banget pemain kayak gini. Kenapa? Nusuk ke tengah, habis itu jago diving. Oh. Itu yang kita butuhkan, guys. Dia emang udah sering lihat video klipnya Neymar. Iya. Kan Neymar yang sering diving kan. Kalau selama ini kan di musim kemarin juga nusuk, ya kan? Ada kesempatan diving, lu nggak diving. Oke. Itu buat apa gitu? Terus? Nah, jadi gol pertama itu dari Lavia yang harus gue bilang diving. Penalti di bawah Semengkungku 1-0. Nah, sebelum dari itu Chelsea sebenarnya sudah banyak bikin serangan karena total dari pertandingan ini Chelsea bikin 17 shot dan 9 ke gawang. Oke, shot on target gitu. kita ada 9 berarti. Oke. Terus yang lu lihat lagi nih, babak pertama mungkin? Nggak ada yang lebih hebat dari ini sih apa? Kalau ada heat mapnya ya, itu heat mapnya Malo Gusto. Itu nyala semua dari kiri, kanan, depan, belakang gitu. Itu Malo Gusto di menit ke 30-an tuh ada yang dia dapat bola dari Lavia. Dia ngoper dia kan di kiri nih. Dia ngoper ke kanan, dia bawa ke tengah, ngoper ke kanan, di kanan dikasih lagi Gusto jadi dia sebagai flank kanan dan dia kirim bola ke Madueke. Madueke kalau lebih tenang lagi dia bisa ngoper ke tiang 2 tapi dia malah cut back ke belakang. Lagi Dewsbury Hall nendangnya ke atas. Ya aduh, jumpa. Maksud gue yang bisa ngelihat perform dari Malo Gusto sih yang bener-bener berasa kayak back tapi kayak free roll gitu. Gitu. Jadi kalau tadi kita ngeliat Malo Gusto inverted fullback itu iya. Jadi kalau dibilang kayak Reece James menjadi inverted fullback, enggak kayaknya. Bisa Reece James, bisa Chilwell, bisa Gusto. Oke. Bisa Cucurella juga ntar kalau udah balik. Nih, kalau yang gue lihat ya di perannya Malo Gusto ini, kalau kita tahu kalau misalkan menjadi seorang attacking midfielder atau misalkan forward tapi yang lebih di kanan atau di kiri gitu posisinya, kan ada ketergantungan sama kaki. Ya. Misalkan Cristiano Ronaldo ditaruh tuh di sebelah kiri karena dia dominan kaki kanan. Iya, buat nge-shoot. Jadi untuk nusuk ke dalam itu lebih bagus. Jadi untuk menjadi inverted winger gitu kan. Ya. Begitu juga Messi kaki kiri kanan, ditaruh di kanan. Ya. Jadi emang buat inverted ke tengahnya. Arjen Robben juga di kanan. Nah, begitupun Ribery. Semuanya aja nih disebut nih kan. Mungkin kalau misalnya role-nya Chelsea yang maksudnya di squad Chelsea yang sekarang kayak Mudryk inverted winger, kakinya dia kanan. Nah, sekarang diaplikasikan di fullbacknya Chelsea. Padahal orang biasanya kalau fullback kaki kanan ya udah di kanan. Karena kan dia lebih maju ke depan, ngasih crossing, KTA kan. Robertson kaki kiri ya udah ditaruh di kiri. Nanti dia ngasih crossing, bukan yang inverted. Nah, kalau emang mau cari yang kaki kiri tapi bisa inverted, mungkin kayak Cucurella tuh kan. Kayak kemarin kanan. Kiri dong. Kiri. Cucurella kiri. Di akhir masa jabatannya Pochettino dipakailah buat inverted kan ke tengah-tengah lapangan kan. Sampai depan-depan. Pakai Sedo. Untungnya paru-parunya banyak.
Jadinya kuat nih kalau misalnya bola kehilangan dia track back balik lagi ke belakang kan. Yeah. Nah, mungkin biar nyari yang kayak gini kan rada susah nih. Mungkin si Renato ini kan karena emang dia ternyata bisa juga jadi DM kan. Jadi mungkin udah terbiasa. Nah, kalau emang ternyata dia main juga kan. Main. Nah, mungkin kalau nyari yang kayak gitu kan kadang rada susah nih. Paling Calafiori kemarin ada. Akhirnya dia carilah option di mana ya udah yang biasanya main di kanan, kaki kanan kayak Gusto, kita taruhlah di kiri. Jadi ketika dia mau inverted ke tengah, ya udah biasa aja karena inverted buat masuk ke dalam ya kepake kaki kanan kan. Tinggal make sense sih. Nanti lihat nunggu nih siapa yang dari kiri, yang kaki kiri tapi inverted dari kanan. Chilwell. Mungkin. Nah, kan kita nggak tahu ya. Enggak, maksudnya yang tadi lu bilang emang make sense sih. Karena kalau bukan di momen itu aja sih si Gusto liak-liuk gitu. Banyak dia momennya yang megang bola gitu, holding the ball gitu, nunggu pergerakan dari pemain lawan, abis itu scanning juga gitu. Banyak, pokoknya Gusto oke deh gitu. Nah, kalau tadi lu bilang invertednya mungkin dari kayak kanan ke tengah gitu kayak TAA gitu. Mungkin ini pola yang mau dibikin sama Maresca mungkin ya ini seperti penyerang kanan kiri kayak Gareth Bale mungkin ya. Kaki kiri taruh di kanan. Taruh di kanan. Kaki kiri. Kaki kiri. Bener ya? Oh ya, taruh di kanan ya. Taruh di kanan. Karena di penyerang kirinya Madrid waktu itu udah ada Cristiano Ronaldo. Oh iya, bisa. Nah, maksud gua selain dari Gusto yang bisa kita highlight, sebenarnya Nkunku juga nunjukin kebolehannya juga di sini nih. Tiap match selalu berdampak. Nah, cuman Gusto, Nkunku dan Badasil dikabarkan cedera minor. Cedera ringan lah Cedera ringan. Kalau Gusto ditarik keluar di menit ke-63 diganti sama si Chilwell ya. Itu tim medis bilang dia kena kram. Nah, Nkunku yang main sampai habis. Enggak, dia enggak habis. Bisa main sampai akhir ya. Itu juga katanya kena kram juga gitu. Nah, Badasil ikut-ikutan. Mungkin pemanasannya rada kurang nih. Dia masih ingat kayak pre-season, masih santai nih. Cuman ya udah jadi. Tapi lu tahu abis nol siapa? Apa? Abis lawan Klub Amerika lawan siapa tahu? Lawan City. Gimana tuh? Aduh, lawan City. Tapi kan bukan Liga IPL ya. 2 minggu lagi lawan City lagi. Dan tapi gini, ada berkahnya nih. Asik, gini dia positive thinking banget. Pep ngomong kemungkinan dia nggak mengambil risiko buat Erling Haaland. Nggak dimainin. Haaland dikabarkan juga ada masalah di ototnya, di niggles muskular. Apa tuh? Gitu. Niggles muskular. Iya, he has niggles muskular. We don't want to take a risk and lost him for the 3 weeks or a month. Karena ya di preseason ini udah makan korban. Siapa? Dari City? Enggak, dari MU. MU kasihan banget, men. 18 tahun baru dibeli 2 Euro. Match. Nah, Euro cedera sebulan. Sebulan apa 2 bulan? Maksudnya ada rentang sebulan 2 bulan kan? Iya, pokoknya cedera berbulan-bulan. Dan Rashford juga cedera langsung. Dan Antonio juga cedera sebulan. Dan satu lagi siapa? Ada 4 tuh nggak salah. Maksud gue gini, come on man, it's just precision gitu. Nah, lu jangan terlalu ngotot gitu. Lu ikutin kata pelatih aja, nggak usah terlalu show off ya kan. Ya maksud gue, ya kita juga nggak tahu sih. Cuman kalau kita balik ke Chelsea ya, itu Nkunku bener-bener versatile banget ya. Pokoknya berdampak banget setiap penyerang. Penaltinya Madueke kan gara-gara Nkunku jatuh. Itu dia ngeliat kanan kiri. Nah, gue takutnya nih ya, Bang Christopher ya, adik Christopher ya. Lu kan baru kelar cedera nih, ya kan. Jangan terlalu ngotot nih. Lu main, pasti main, tenang aja, lu pasti main. Gitu. Maksud gue santai aja. Pas Premier League baru udah gas dikit. Takutnya lu sekaki kaca itu gitu kan. Udah beli mahal-mahal dipakai cuman buat lucu-lucuan doang. Buat Gusto, gue tadi takutnya dia hamstring. Tapi yang dipegang itu bukan pahanya, melainkan betisnya. Kalau betisnya gue pikir kayaknya cuma masalah otot betis, kayaknya ya kalau nggak kram ya apalah gitu kan. Kalau udah megang pahanya, tuh lama tuh hamstring. Aduh.
Semoga sih nggak hamstring kan, bener aja, kram doang. Oke. Terus ada lagi yang mau lu highlight dari pertandingan ini? Tentang penaltinya nih. Ini kan ada juga nih di simpang siur tentang penalti ini. Jadi yang gue baca nih, gue kan sebagai fans Chelsea Twitter ya. Gue suka banget ngeliat berita tentang Chelsea bergejolak. Apa tuh? Di mana kan waktu penalti ini kan, ternyata yang mau ngambil penalti pertama itu adalah Madueke. Kejadian nih yang di musim lalu. Udah tahu yang ngambil penalti takernya siapa? Malah yang mau ngambil si Madueke terus. Emang dia mau nunjukin dia bisa haus validasi mungkin kan. Cuman akhirnya si Maresca dia nyampein ke Tosin buat bilang, woi yang ngambil penalti bukan Madueke, Nkunku gitu kan. Nah akhirnya dia nyampein lah Tosin ke temennya yang lagi di depan, yang lagi rebutan bola. Lawan klub Amerika. Baru deh di penalti yang kedua setelah Christopher Nkunku udah bisa ngegolin, barulah dikasih ke Madueke. Iya, ada sih kan. Di kamera tuh Nkunku kayak ngelempar bola kan. Iya. Cuman, gue langsung ngomong aja. Iya. Maresca udah bilang di konferensi persnya, penendang penalti Chelsea yang utama adalah Cole Palmer. Betul. Gitu. Nah kebetulan lagi di pre-season ini kan nggak datang orangnya kan. Tadi tanggal 6 Agustus main. Maksudnya balik ya 6 Agustus. Ini yang kalau gue lihat nih dari permasalahan ini, si Madueke yang ternyata berambisi banget. Ini sebenarnya bagus, cuman ada juga tipis-tipis orang dilihat nih di Twitter dibilang katanya ini anak apa namanya ininya jelek, apa namanya? Attitude-nya jelek. Gini nih kalau orang keranji ngomong gitu. Dibilang udah jual aja. Nah kemarin kan sempat ada rumor katanya dia lagi diminati sama Newcastle kan. Iya. Karena gue bilang iya benar juga. Dan gue juga komen juga nih, nih orang nggak belajar nih kan. Padahal kan itu udah kejadian pertama kali, tahu nggak sama siapa? Lord Kepa. Yang disuruh ganti sama Mario Sarri nggak mau nih. Cicut juga yang begini-begini nih. Aduh, nanti pokoknya deh ini kayaknya kalau gue lihat Maresca ini beban terberatnya dia. Ujian pertamanya dia adalah buat ngebenerin dressing roomnya Chelsea setelah kasus kemarin. AC-nya begitu. Mau ganti hordeng. Karena kemarin kayak abis dramanya Enzo dan ternyata juga di press con yang sebelum lawan klub Amerika udah ngomong langsung Fofananya, terus juga Enzo-nya udah ngomong langsung. Yang dimana katanya Enzo kan dia bilang, oke deh gue bakal giving sebagian gaji gue sekitar nominal berapa buat komunitas anti rasis gitu kan. Nah di presscon kemarin ternyata Fofana bilang katanya, gue gak mau lu kehilangan duit, gak apa-apa, yang penting lu jangan ngulangin lagi aja, lu udah tahu lu salah gini gitu. Dan dia udah tahu kalau misalnya Enzo orangnya gak kayak gitu kok gitu. Cuman sekarang jadi pelajaran aja. Yang di end of story akhirnya mereka temenan lagi. Nah, ini fotonya. Udah follow-followan loh. Ini fotonya. ada fotonya. Ada fotonya. Mereka udah anak rangkulan lagi gitu. Pokoknya kan jadinya gitu kan. Emang udah kelar gas ya, udah kelar. Ujian berat banget nih Maresca ya tentang attitude pemain Chelsea. Karena pemain Chelsea kan muda-muda. Ya biasanya yang muda-muda tuh masih berapi-api, masih begitu-gitu. Gimana caranya dia? Lu dengerin ya? Oke, terus ada lagi yang mau diambil dari insight Chelsea versus klub Amerika ini. Bangga banget loh kita menang 3-0. Ini adalah sebuah penembusan dosa ya dari lawan Celtic. Dimana, nah ini bagusnya ketika main jelek lu tahu salah lu di mana, ketika next match lu perbaiki kesalahan lu itu. Nah, itu dia. Dan kalau gue lihat admin Twitternya Chelsea dengan kemenangan ini, dia langsung nge-tweet dan gue rasa tweetnya agak sesumbar. Dia bilang katanya gini, akhirnya menang juga. Ini mah optimis juara IPL. Langsung gitu dong. Oke. Ada lagi yang mau lu bahas dari versus klub Amerika ini? Ya, cukup. Cukup segitu next dulu.
Next sekarang kita bakal ngebahas tentang transfernya Chelsea. Nah, transfernya Chelsea ini yang gokil banget kemarin nih ya. Setelah pertandingan lawan Celtic nggak sih? Chelsea dalam 1 hari langsung ngumumin signing 2 pemain. Pertama, kiper Philip Jorgensen yang kemarin gue bilang kan, ternyata beneran ke Chelsea ini. Yang kedua, ada center back dari Argentina Boca Juniors namanya Ansel Sino. Enggak, bentar ya. Tapi dia di loan dulu ya kan. Sampai musim panas 2025 baru ke Chelsea. Nah, ini kan berarti kan kayak si Estevao kan. Yang Estevao cedera. Nah, itu gimana tuh pas udah jadi pemain Chelsea tiba-tiba cedera gitu kan. Kita bahas ini ya Jorgensen ya karena durasi udah mulai dikit. Nah, gue baru tahu nih, ternyata Jorgensen itu memiliki top save terbanyak di La Liga dengan 143 save. Musim lalu. Oblak kalah nih. Ter Stegen. Iya. Courtois kan nggak main ya. Lunin kalah. Oke. Oh ya guys, Lunin kalah semalam tadi pagi lawan AC Milan. Bobolan. Bagus kita beliin Jorgensen bukan Lunin. Dengan harga yang relatif murah ya. Ya. Maksudnya nggak terlalu over banget nih. Bagus nih Chelsea kayak gini. Terakhir kita beli kiper mahal banget. Lihat tuh Kepa jadinya. Tapi kalau lu ngomong harga ya, itu Mark Guiu harganya nggak nyampe 10 pound sterling aja. Cuma 6 euro. 6 euro kan? 6 euro. Iya, mainnya kayak gitu ya. Karena kan gokil emang. Kita kan ngambil release clause-nya kan. Iya sih. Dan pas Chelsea nawarin release clause, baru dia mau perpanjang kontrak. Karena belinya di Barca B. Iya. Kalau di Barca utama kayak Yamal wah. Banyak. Ada lagi nggak yang lu tahu nih tentang Philip Jorgensen ini? Iya, dia tadi juga mainnya oke sih. Dia udah nunjukin kalau dia udah siap dengan skemanya Maresca. Walaupun masih ada sedikit kagok ya. Ketika dia ngirim bola. Cuman itu kayaknya PR sederhana buat Jorgensen. Ada kemungkinan sih ya kalau nggak Petrovic, Bergstrom mungkin bakal cabut gitu, atau Kepa yang fix bakal ke Arab gitu. Begitu ya, Kepa ya. Terus banyak. Enggak, 5 malah aturan. Sama Lucas Bergstrom. Sama Bulka. Bulka. Nih, pertama kan Sanchez. Iya. Petrovic. Iya. Ya Petrovic. Jorgensen. Iya. Kepa. Bergstrom. Yang baru beli Villarreal ini, Philip Jorgensen. Iya. Bergstrom juga gitu. Nah, 5 tuh. Bulka enggak? 6 tuh. Iya, makanya. Kan ini versi kita website. Belum tahu nih bakal dijual lagi apa enggak. Langsung bahas yang inilah yang paling panas. Lu belum lihat dulu nih yang si defender baru kita ini yang beli dari Boca Juniors, si Anselmino. Oke deh. Yang gue tahu adalah, gue kan tadi langsung lihat nih nge-research dia tuh kayak gimana sih. Soalnya ini nggak ada kabarnya juga. Di media ada nggak? Yang di media yang naik adalah cuman si Philip Jorgensen doang. Nah sorenya dapatlah berita here we go nih si Anselmino nih. Yang gue lihat ternyata ini faktanya dia itu gak setinggi itu. Dimana sekarang kan aturan defender tuh tingginya pasti udah 190-an ya. Iya. Nah ini malah Chelsea beli di tingginya dia masih 180. Walaupun ini kan dia umurnya masih 18 tahun ya. Jadi kemungkinan untuk nambah tinggi itu masih gede juga. Yang di highlight adalah gue lihat di Football Manager, asik. Untuk skill defending ya, kayak misalkan marking dan tackling itu sama baiknya dengan headingnya. Jadi poinnya tuh kayaknya sama tuh kan. Walaupun yang tadi gue bilang tingginya juga nggak tinggi banget, misalnya buat untuk back EPL gitu kan. Ya udah masih bisa berkembang lagi, masih ada 1 tahun dia di Boca Junior. Ya itu dia. Jadi kita bahasnya usah dalam-dalam amat. Gue mau ralat. Siapa tuh? Ternyata kiper Chelsea ya 8. Nih, Robert Sanchez, Kepa, Bettinelli. Oke bener. Bettinelli, Petrovic, Slonina, Bergstrom, Lucas Bergstrom, Eddie Beach dari Wales, sama Philip Jorgensen. Wah Slonina kasihan nih dia gak ada slot kayaknya ya. Jadi lawan Army. Padahal dulu dibeli Petrovic juga nih. Kebangsaan Amerika kan. Wah kayaknya nih jadi hidden gemnya si Todd Boehly gitu kan.
Oh, terus ada lagi yang dibeli dari Liga Amerika. Siapa? Sonina. Bukan. Dari Atalanta United ini. Iya. Nanti ya, itu mungkin juga masih bakal jadi proyek panjangnya Todd Boehly gitu kan. Iya. Ada lagi yang lu dapet nih berita tentang transfernya Chelsea? Ya jadi musim panas ini ngebikin gua ngefollow orang yang baru ya, bukan lagi Fabrizio Romano. Tapi lebih ke jurnalis The Athletic, David Ornstein. Oke, menurut lu terpercaya kalau Athletic ya? Bukan terpercaya, lebih masuk akal gitu. Gitu. Jadi intinya dia ngomong ya, kan nih saga transfernya Osimhen nih memanas lagi. Nah, itu dia. Ya kan? Dimana Fabrizio Romano bilang Osimhen sudah deal ke PSG. Okay. Ternyata dia cuman mau ke PSG. Nah, Napoli itu nggak mau melepas si Osimhen karena Napoli ini punya udang di balik bakwan ya. Apa tuh? Dia pengen banget si Lukaku. Lukaku CV-nya masih Chelsea sekarang. Nah, jadi kalau versi Fabrizio Romano ya, Lukaku itu menjadi salah satu requestan. Iya, requestan Napoli untuk transfernya si Osimhen, ya kan? Tapi David Ornstein bilang Napoli sedang melangsungkan percakapan dengan Chelsea terkait dengan Lukaku dan Osimhen. Nah, si Osimhen ini nggak mau cuman di loan ke Chelsea. Dia maunya permanent move. Oke. Nah, jadi yang lebih terpercayanya adalah atau lebih masuk akalnya, Osimhen akan ke Chelsea dengan mahar 60 juta pound sterling lebih plus Lukaku. Gitu untuk permanent move-nya. Karena si Osimhen nggak mau di loan, Napoli nggak mau loan. Gitu. Karena kalau loan kan harganya turun kan, nggak 60. Artinya ini kalau di harga 60 plus Lukaku, itu kita kayak barter MacBook sama spaghetti anjir. Rugi di Chelsea banget gak sih? What the? Enggak lah. Kita beli Lukaku mahal-mahal nih. Iya. Terus sekarang kita Iya. Sekarang kan maksudnya nilainya dia masih ada. Terus sekarang kita kasih ke Napoli, kita bayar juga biar dapat Osimhen. Secara hitung-hitungan matematis kita rugi. Tapi buat sekarang Lukaku dampaknya apa gitu? Oke. Cuma kemarin loan ke Roma, terus loan ke sebelumnya Inter lagi. Itu sama sekali nggak nutup biaya dia ke Chelsea gitu. Ya. Nah, mungkin gaji doang gitu. Karena Lukaku tuh gajinya tinggi banget gitu. Tertinggi di Chelsea. Dia setara sama kayak Sterling 350. Sama kayak Gusto juga. Enggak. Gusto sih. Siapa? Chilwell termasuk tinggi 250. Chilwell ya gitu. Ngunggu juga tinggi 200 ribu. Nah, maksud gua semoga ini beneran terjadi. Jadi Lukaku jadi barang barterannya, jadi include-annya transfernya Osimhen deh. Gitu. Yang penting udahlah pergi aja gitu ya. Walaupun kayaknya kalau Enzo Maresca ngepake Lukaku nggak mungkin gitu. Enggak sih. Enggak ya kayaknya. Soalnya nggak diajak ke pramusim juga. Tapi ada yang bikin gue sedih nih. Kenapa tuh? Sepertinya kepergian Gallagher semakin nyata gitu. Karena dia sudah 2 kali menolak perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Chelsea gitu. Dia nggak, tapi dia nggak mau main di Liga Inggris. Dia mau ke Atletico Madrid. Tapi Atletico ditawarin harga 50 juta pound sama Chelsea, ditolak. Atletico maunya ngebeli 40 juta euro atau kalau di pound sterling itu sekitar 33 juta pound sterling. Jauh di bawah harga ini patok Chelsea. Tapi keuntungan dari Gallagher itu 100% dihitungnya keuntungan murni buat klub gitu. Akademi soalnya. Karena dia main akademi. Nah, ini juga akan membantu Chelsea untuk terlepas dari gugatan FFP. Gitu. Ini mungkin jadi langkah gertakan Gallagher juga kan. Lu kalau nggak mau jual gue sekarang, gue bakal pergi musim depan musim 2 free. Waduh. Ini kayak kasus-kasus ya Donnarumma dulu. Mbappe juga. Aduh. Jangan sampai kayak gini ya. Sebenarnya ini Gallagher dari dulu kan emang pengen stay di Chelsea gitu kan. Cuman mungkin ternyata
nggak bagus angkanya. Kayak kemarin Mason Mount mau. Berarti Gallagher nih kalau misalkan cabut ke Atletico dengan harga 33 juta pounds itu, dia mirip kayak Kakak. Apa tuh? Kakak kan waktu dari AC Milan ke Madrid untuk menyelamatkan AC Milan. Oh. Gitu. Padahal Kakak nggak mau cabut. Iya. Karena ketika dia cabut itu kan dia baru abis menang Ballon d'Or. Oh iya benar, gitu. menang Ballon d'Or. Nah, di mana di Atletico Madrid ada mantan kapten kita. Emang ya Azpilicueta. Azpilicueta. Itu dia. Gue mikirnya Morata lagi. Enggak dong. Kan dia udah ke Milan sekarang kan. Oh masih main Aspi ya? Terus ada lagi nggak yang pengen lu lihat nih kira-kira di transfer Chelsea ini? Yang lagi hot aja ya, Osimhen, Gallagher, terus Jorgensen udah resmi. Tadi yang dari Boca Junior juga. Sama yang dari Amerika, Atlanta United ini. Oke. Siapa lagi bantuin gua? Kayaknya segitu, masih belum ada lagi nih. Iya, itu aja. Next kita lihat dari pertanyaan di story kita. Box. Nah, ini dia. Mungkin lu kalau lihat ya, teman-teman mungkin juga nih ya. Kalau misalnya kita mau syuting, selalu nih admin Instagram kita nih. Siapa sih admin Instagram kita nih? Nge-up, kita bakal lihat juga komenan teman-teman apa. Di YouTube juga pasti kita baca kan. Dan dibalesin juga nih sama admin kita. Kalau kita lihat pertanyaan ini banyak banget, ada yang nanyain kayak misalnya kemarin kan sempat ngadain karena durasi 3 aja. Oh gitu. Kan ada nih yang sempat nanyain kuis gitu kan. Udah berapa hari belum dikasih tahu nih siapa yang menang. Nah, lu kasih tau dong. Itu nanti bakal diumumin di Udah, nih kita lagi rekaman sambil nge-live. Wih. Agak bagus juga ya. Ini kita lihat lagi beberapa pertanyaan ya. Sudah terpilih nih ya. Ini gue nggak tahu sih. Gue coba tanya lihat. Wah, ngomongnya iya aja biar cepet. Ada prediksi Chelsea dapat tiket di Champions Europa League nggak buat musim depannya? Champions League garansi. Oh gitu, garansi nih. Garansi Champions League. Terus ada itu dari Yogi tadi ya. Terus sekarang dari Tribun Persebaya. Wih. Dengan performanya gue di preseason masih butuh sosok Osimhen gak sih? Wah, good nih pertanyaannya. Kalau ngelihat Mark Gue selama preseason ya, dia memang dengan harga segitu worth it banget. Cuman kalau emang nanti Maresca butuh striker nomor 9 yang udah berpengalaman, kemungkinan Osimhen bakal jadi dibeli dan Gue bukan jadi pelapis. Feeling gue ya, dia bakal di loan. Oke. Gitu. Ini buat karena Mamang Jackson belum main juga preseason. Iya ini Nanang Nanti Jackson. Setelah ini baru main lawan City baru main dia. Oke. Ini bersama kayak Edo. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Nov_6166. Jawab aja ya. Ya. Pemain yang wajib keluar atau dijual dari Chelsea, Bang. Sebutin 2. Malangsar. Udah ya, ke Lens ya. Lens. Oh iya, Malangsar udah ke Lens. Terus si yang belum officially keluar nih. Yang belum officially keluar. 2 aja. Gue gak minta banyak-banyak. Lu dulu siapa lu? Kalau gue? Iya. Ya udah jelas lah Lukaku. Oke. Sama Sterling ya. Iya, soalnya menurut gue udah habis aja masanya kayaknya Sterling. Kalau lu nih? Sih. Sterling boleh sih Sterling. Karena kita di kiri udah banyak juga ternyata ya. Kalau gue mungkin lebih ke ini. Si siapa tuh? Ya gue ikut ya Sterling. Masih ada Kepa yang lain pokoknya. Jual aja banyakin. Kepa. Terus ada dari Rizky Haskil katanya optimis juara Liga Melon gak bang? Conference. Gue mikirnya kita bakal main dengan pemain pelapis di Liga Melon. Oh kenapa tuh? Ya karena pertama mainnya di malam Jumat. Ya kan. Capek gitu. Kemungkinan sih nggak lolos kualifikasi grup atau misalkan kalah di knockout. Oke. Gitu. Maksudnya kenapa kalah ya fokusnya buat di Premier League. Gitu. Terus next ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Fauzie 25. Bagusan Lavia apa Gallagher bang? Buat sekarang ya. Jawaban gue Gallagher. Cuma ngeliat Lavia yang rebound kayak gini kayaknya nggak ada salahnya sih buat coba. Nah, fun fact-nya di Football Manager 24 dia termasuk adalah wonderkid di posisi defensive midfielder. Dia ratingnya nomor 3 paling atas.
Lavia buat wonderkid ya. Untuk posisi defensive midfielder. Kalau nomor satunya ada Werenzeri-nya PSG. Terus ada siapa lagi? Yang ketiga baru Lavia. Ngomong-ngomong wonderkid, ternyata Trevor Chalobah sama Alfie Gilchrist itu ikut juga pre-season. Tapi Chelsea U21. Oh gitu. Jadi ini mereka nggak dicampakkan guys. Nggak tahu ya ini masuk lawan Army atau emang ternyata Chalobah kayak jual sih. Max, ada dari CISC Jakarta nih. Ini boleh CISC yang lain ya mungkin ya kalau mau ada komen CISC Tangsel tanya. Nah, dari CISC Jakarta nih katanya kapan ngajak admin podcast main gitu. Gimana? Kapan ajak admin podcastan woi gitu. Adminnya CISC Jakarta. Datang aja sini. Pokoknya nanti kamu bisa menteng atas dah tuh. Ngekontak Instagramnya tadi ya Studball, nanti bakal ngobrol-ngobrol kira-kira emang kalau lagi free waktunya kita kasih tahu kapan gitu kan. Karena kayak kemarin ada abang kita nih yang ternyata rajin banget nonton di Stamford Bridge kan. Kita mau tahu juga gimana rasanya. Makanya kita bakal tanya-tanya kan. Nah, mungkin yang lain juga ada cerita-cerita sebagai fan Chelsea gimana. Pokoknya nanti bakal kita ajakin gitu kan. Ya, betul. Terus dari Haria Sena Gusti. Katanya nih, starting 11 versi elu dengan pemain yang baru ataupun yang masih rumor kira-kira. Kiper Jorgensen. Oke, terus center back-nya Tosin sama Badiashile. Kanannya center back-nya 3. Badiashile, Tosin sama Colwill. Oke. Terus di depannya itu ada 3 4 ya. 3-4, 4-nya itu ada Lavia, Caicedo, Enzo sama KDH. Oke. Ya kan 3-4 2. Nah, 2-nya itu ada 3 lagi dong depannya. Ya 3. 3-4-3. Enggak, gue 3-4-2-1. Oke, 2 depan gitu, siapa? 2-nya di kanan ada Cole Palmer. Satunya lagi ada Lord Modric. Depannya ini kalau nggak Jackson ya Osimhen, gue pengen. Oh, dia pengen banget nih Osimhen ya. Nanti kita tunggu. Terus ada dari mana nih ya ini? Ada pertanyaan kenapa board Chelsea masih belum tergerak untuk ngejual Sterling, Madueke, Broja sama Badiashile dari Erhendra _ It's all about money, pasti gitu. Kenapa? Belum. Yang harganya pas aja. Kalau Broja kan kemarin diincer Fulham tuh. Cuman ini perkara duit aja sih dia masih belum oke. Oke. Terus ada lagi nih. Ada nanya ini nggak kayak transfer tim lain gitu yang bikin lo nggak nyesel gitu? Gue nyesel banget Summerfield ke West Ham. Siapa? Summerfield ke West Ham. Oh, kenapa emang? Itu mainnya gokil men, itu kayak Ura Phillips mainnya. Cuman belum kelihatan aja gitu ya. Terus terakhir kali ini dari Alverio, dibilang katanya di akhir musim nanti kira-kira Chelsea bakal di rank berapa? Akhir musim? 3 bang. Wih, optimis penantang juara ini, juara IPL. Itu Bang Pong. Wih, abangku. Pempek beli dia 1. Pokoknya nanti teman-teman yang lain juga bisa ikutan komen kayak gini. Jangan lupa nanti lihat di story Instagramnya Studball. Jangan lupa di follow juga. Twitternya juga ada. Nanti bisa kamu ikutan juga apa pembahasannya gitu kan. Berbijaklah dalam berkomen. Nah, karena biar Rehan gak masuk lagi ke rumah sakit. Gak apa-apa, gue sih ngeliat kemarin katanya ada ngebaca gini seru gitu. Oh gitu. Kan. Ngelihat teman-teman yang Oke guys, hajar lagi guys. Langsung hajar lagi guys. Mending hajar Bang Aryo aja. Karena pertanyaan lu kemarin kemana Bang BG, itu jawabannya udah ada. Karena ada konflik sama Bang Aryo. Mantep banget fitnahnya, dia makin mantep nih, makin ke-upgrade fitnahnya. Ada lagi yang pengen lu sampein lagi nih? Oke, gitu aja. Karena kita bakal nunggu Chelsea lawan City nanti ya weekend ini. Ya, kenapa kita ngasih previewnya? Karena previewnya juga ngawang-ngawang. Karena masih susah ditebak kalau preseason. Masih preseason, gitu kan. Bisa aja ntar formasinya Maresca ntar apa? 5-4-1 bisa aja. Bisa. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan nih kira-kira kebanyakan duit gitu ya, jangan lupa isi saweria kita karena bakal di sini. Di sini. Iya, mungkin kamu juga punya brand nih teman-teman ya, mau
Ada kayak kemarin sempat ada brownies, ada kue, ada mau ada kopi apa gitu. Wah, mantep banget sih. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe Studio Bola, yuk di-subscribe dulu. Nanti juga kamu bunyiin loncengnya biar tahu kalau misalnya kita ngupload video-video terbaru. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Mungkin ada teman kamu SMA yang ada grupnya Chelsea fans SMA berapa Jakarta gitu kan. Di-share ke sana biar pada nonton juga, biar pada tahu updatean terakhir tentang Chelsea yang bakal kita bahas. Terus juga kamu jangan lupa nih di-like, karena like-an kamu kita senang. Wih, gila udah segini nih like nih kan. Di komen juga karena komenan kamu kita baca kayak wah ini siapa nih yang pertama kali ada atau gini ini tambahan fitur nih ya. Apa tuh? Lu bisa bilang kayak salam-salam kayak zaman radio zaman dulu. Widih. Misalkan kayak salam-salam buat Korwil CSC Palembang yang paling kece misalkan. Siapa tahu Korwil CSC Jogja juga bisa. Nah, pokoknya gitu aja, jangan lupa ya. Karena gue kemarin seneng banget ngeliat ada dari CSC Manado nih gitu. Iya. Mau tebakan apa? Berapa kali Rehan ngomong jangan lupa. Tebakan berapa kali Rehan ngomong jangan lupa. Karena gue tuh seneng ngingetin jangan sampai mereka lupa gitu kan. Ada lagi Bang yang pengen lu tambahin? Udah capek gue. Nah segitu dulu. Jangan lupa teman-teman. Jangan lupa lagi kan. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.